Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Sahabat seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberinya nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat yang paling utama yang tidak boleh lepas adalah nikmat iman dan Islam. Karena kedua nikmat inilah yang akan membawa kita keselamatan baik dunia maupun nantinya di akhirat. Untuk itu kita bersyukur kepadanya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan sebagai jawaban kita pengikutnya, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman, yang mana beliau telah mengungkapkan rasa cinta, rasa kasih dan rindunya kepada kita secara mendalam, yakni beliau sampai menundukkan kepala dan meneteskan air mata di depan para sahabatnya, yang mana beliau mengungkapkan bahwa sesungguhnya beliau merindukan kekasihnya umat di akhir zaman, yang mana kita belum pernah bertemu beliau, tidak pernah melihat wajahnya, tidak pernah mendengarkan dakwanya, tidak pernah melihat bagaimana keadaannya berjihad di jalan Allah SWT. Namun beliau merindukan kita, menunggu kita di Telaga Kausar. Mudah-mudahan sebagai jawaban atas rindu dan cintanya beliau ini, kita banyak berselawat kepadanya dan mencintai sunnah-sunnahnya, yang nantinya kita ditunggunya di Telaga Kausar dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini sebagaimana ayat yang dibacakan tadi, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada nabi dan begitu juga malaikatnya. Untuk itu kita sebagai orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar selalu berselawat kepadanya dan mengucapkan salam kehormatan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam kalimat tadi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, innallaha wa malaikatahu yusollu 'alan nabi. Yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah itu berselawat kepada nabi dan begitu juga malaikat. Nah, maknanya apa? Allah SWT berselawat kepada nabi artinya bukan Allah SWT mendoakan nabi, akan tetapi di dalam banyak tafsir oleh para ulama seperti Ustadz Abdul Somad yang lagi kondang itu mengatakan bahwa sesungguhnya sholawat dari Allah SWT, Allah SWT mengagungkan, memuji, memuliakan, mengistimewakan baginda Rasulullah SAW di depan para malaikat. Saking bangganya Allah SWT
mempunyai kekasih yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau memuji-mujinya di depan para malaikat. Itu para malaikat ikut berselawat dengan maknanya memohon doa dan ampunan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan tugasnya sebagai nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, bagi kita selawat kita kepadanya mengandung doa keberkahan dan kemuliaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang maknanya bukan berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengharap doa dari kita, mengharap keberkahan dari doa kita. Tidak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak perlu doa dari umatnya. Akan tetapi karena Allah Subhanahu wa taala membanggakan, mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diikuti para malaikatnya, maka kita hendaknya bersatu, menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat. Yang nantinya keberkahan selawat yang kita lantunkan dengan secara ikhlas untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan berbagai pahala, rahmat dan kebaikan, seperti doa kita akan dikabulkan manakala kita awali doa kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian diawali dengan sholawat. Kita akan dilipatkan gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dimudahkan hajat kita. Kita akan dimudahkan rezeki kita. Kita akan dilancarkan segala usaha. Kita nanti akan diberikan ampunan dan pahala surga. Kita akan dikumpulkan bersama para nabi di yaumil akhir nanti. Jadi banyak sekali manfaat manakala kita berselawat, bukan untuk Nabi, bukan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi untuk kita sendiri, orang-orang yang beriman. Dan yang perlu kita perhatikan bahwa perbedaan antara orang yang munafik, orang kafir, itu diantaranya adalah berselawat. Ketika mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan lupa kita berselawat kepadanya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di banyak sekali manfaat selawat yang akan kita dapatkan sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sholla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asra sholawat wa huttat anhu asrus khoti'at wa rufi'at lahu asru darajat." Nabi Muhammad bersabda bahwa barang siapa berselawat kepadaku satu kali, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 10 rahmat, 10 penghapusan dosa, 10 derajat kemuliaan. Satu kali berselawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau boleh selawat lain seperti sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali selawat. Yang mana yang ringan buat kita, yang mana kita terbiasa, kita perbanyak. Kalaulah kita setiap habis sholat fardu itu 100 kali, berarti 5 kali dapat 500 kali setiap harinya. Kalau kita usahakan setiap bangun subuh misalnya 1000 kali, bukan semakin banyak semakin bagus. Kali 30 kebaikan. Maka keberkahan itu akan kita dapatkan baik secara langsung maupun tidak, akan kita nikmati insya Allah sesuai dengan janji dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, manakala kita banyak berselawat, nanti kita akan berkumpul bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Aulin nasibi yaumal kiamati aksaruhum alayya sholah. Jadi sahabat seiman, mari selawat itu
ringan sekali, ibadah yang paling gampang dilaksanakan. Dalam perjalanan, sambil nyetir mobil, sambil bawa motor, sambil nunggu dagangan, sambil manjat doren misalnya kan, sambil eh, jalan-jalan, sambil nunggu makan, pokoknya apapun bisa kita zikirkan dalam segala keadaan. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau sambil berselawat seperti kasidah boleh juga. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita merasa menyesal di kemudian hari, mari kita manfaatkan setiap kesempatan yang ada berselawat. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Kita berbagi kepada keluarga, anak-anak, sahabat tercinta, sahabat seiman dimanapun kita berada. Hanya dengan berselawat sebagai salah satu bentuk wujud rasa cinta dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan memberikan syafaat kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.